Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jokowi menanggung malu karena G20. Kalau sejak awal Presiden Jokowi telah tegas mengecam invasi Rusia ke Ukraina, posisi Indonesia dalam pertemuan G20 tidak akan serunyam sekarang. Sebagai pemimpin Forum Ekonomi Global itu, Indonesia menghadapi pilihan sulit. Amerika Serikat mengancam memboikot karena Indonesia mengundang Rusia. Indonesia tidak bisa memandang sebelah mata ancaman Amerika Serikat tersebut. Situasinya bisa semakin runyam jika ancaman Amerika itu diikuti negara-negara barat yang mengutuk serangan militer Rusia. Indonesia akan menanggung malu jika pertemuan G20 hanya dihadiri segelintir pemimpin negara, terutama mereka yang tidak bersikap atau diam-diam mendukung Rusia. Menjadi pemimpin G20 sejatinya adalah kesempatan Indonesia mendorong penyelesaian perang Rusia-Ukraina. Presiden tentu menyadari bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaannya mengamanatkan Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jika Presiden Jokowi berpegang pada prinsip dasar itu, tidak ada alasan apapun yang membenarkan Indonesia bersikap diam atas invasi Rusia ke negara berdaulat, apalagi mengundangnya ke pertemuan G20 di tanah air. Nyatanya Presiden Jokowi memilih bersikap pragmatis. Dengan dalih bersikap netral dan menjalankan politik bebas aktif, Indonesia pun tidak mengutuk Rusia atas pembantaian ribuan penduduk sipil di Ukraina. Seorang pemimpin negara semestinya mengutamakan konstitusi di atas pragmatisme. Dalam perang, ketidakjelasan sikap bisa segera dimaknai sebagai dukungan terhadap serangan militer Rusia tersebut. Sejauh ini belum ada kajian terbuka yang menyatakan bahwa berdiri di sisi Rusia dan menentang negara-negara barat lebih menguntungkan bagi Indonesia, baik secara pragmatis, ekonomi praktis, maupun diplomasi. Tidak ada pula analisis yang mengungkapkan bahwa mendukung Rusia lebih besar manfaat daripada kerugiannya. Sebagai negara yang anti penjajahan, Indonesia semestinya berpihak kepada Ukraina. Apalagi sejarah mencatat negara pecahan Uni Soviet itu menjadi yang pertama mendukung Indonesia di PBB ketika Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan yang kemudian diproklamasikan pada 17 Agustus 45. Dalam sidang pada 21 Januari 1946, utusan Republik Sosialis Soviet Ukraina di PBB, Dmitry Manilsky, mendesak Dewan Keamanan PBB menyelidiki keadaan di Indonesia setelah agresi militer Belanda yang menurut dia membahayakan perdamaian dan keamanan dunia. Pemerintah juga tidak bisa menjadikan investasi Rusia di Indonesia sebagai alasan untuk menutup mata terhadap kejahatan kemanusiaan. Apalagi berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal, nilai investasi di Indonesia tidak fantastis amat. Pada 2014-2021 nilai investasi Rusia sebesar 65,9 juta US dollar atau sekitar 942 miliar rupiah, dan tahun lalu Rusia menyumbang hanya 0,1% dari keseluruhan investasi di negara kita. Sikap gamang Jokowi merespon serangan Rusia ke Ukraina telah membuat Indonesia terjepit di antara dua arus besar, negara-negara anggota G20 yang mengecam dan yang mendukung invasi Rusia. Sebagai pemimpin G20, Indonesia semestinya mengambil posisi lebih tegas terhadap Rusia, yakni mengecam invasi karena sejalan dengan sikap dasar konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi ini. Pertemuan G20 diprediksi bakalan panas. Indonesia tetap mengundang Putin dan juga mengabaikan tekanan sejumlah negara. Simpang siur soal nasib Rusia dalam pertemuan G20 di Indonesia akhirnya terjawab. Pemerintah Indonesia tetap akan mengundang Rusia dalam penyelenggaraan event G20 yang akan digelar pada Oktober 2022 mendatang. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Duta Besar Dian Triansyah-Jani dalam konferensi pers Kementerian Luar Negeri secara daring disiarkan melalui Kompas TV pada Kamis 24 Maret kemarin. Kami dari Satgas G20 ini saling koordinasi sangat erat antara teman-teman BI, keuangan, perekonomian maupun di Kemlu. Jadi jawabannya terhadap itu, sebagai presidensi atau Indonesia ini tentunya dan juga sesuai dengan presidensi-presidensi sebelumnya adalah wajib mengundang semua anggota G20. Begitu kata Triansyah. Indonesia, kata Triansyah, akan tetap mengundang seluruh anggota termasuk Rusia untuk datang membahas ekonomi dunia. Keputusan ini dipilih lantaran Indonesia pada prinsipnya akan berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku dalam kegiatan G20 ini, bahwa presidensi wajib mengundang seluruh anggotanya.
Dan perlu saya garis bawahi juga bahwa diplomasi didasarkan pada prinsip-prinsip based on principle. Indonesia dalam mengetuai konferensi ataupun forum ataupun organisasi, baik itu dalam konteks badan-badan PBB, pada saat kami memimpin Dewan Keamanan di PBB, ASEAN atau konferensi lainnya selalu berpegang pada aturan dan prosedur yang berlaku, demikian juga di G20. Oleh karena itu memang kewajiban untuk semua presiden G20 mengundang semua anggotanya, tegas Triansyah. Triansyah juga mengingatkan bahwa dalam pertemuan G20 sesuai tujuannya adalah untuk membahas tentang bagaimana mengembalikan ekonomi dunia usai pandemi melanda. Kemudian disorot oleh media asing. Sejumlah media asing juga memberitakan rencana Vladimir Putin datang ke KTT G20 2022 sekaligus menepis spekulasi Rusia yang akan didepak dari pertemuan tersebut. KTT G20 Indonesia rencananya yang akan digelar di Bali pada Oktober sampai November 2022. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Furubieva, mengatakan tuan rumah mengundang Putin ke KTT G20. Tergantung banyak hal, termasuk situasi COVID yang semakin membaik, tapi sejauh ini niatnya datang, katanya kepada wartawan di Jakarta pada Rabu kemarin 23 Maret. Media-media asing seperti dari tetangga Indonesia yaitu Singapura, lalu India, Perancis dan juga Amerika Serikat mewartakan rencana kedatangan Putin di G20. Fox News, media asal Amerika Serikat, pada Rabu 23 Maret mengutip perkataan Furubieva yang menyebutkan tidak hanya G20, banyak organisasi mencoba untuk mengeluarkan Rusia. Reaksi Barat terhadap perang di Ukraina sangat tidak proporsional. Begitu lanjutnya. Sebelumnya diberitakan Amerika Serikat dan para sekutu baratnya sedang mempertimbangkan mengeluarkan keanggotaan Rusia dari kelompok G20 atas invasi ke Ukraina. Namun setiap usulan untuk mengeluarkan Rusia kemungkinan akan secara langsung diveto oleh sejumlah negara G20 seperti China, India, dan juga Arab Saudi. Sementara itu dari negara tetangga Indonesia, Channel News Asia yang berbasis di Singapura melaporkan jika Rusia dikeluarkan dari G20 justru meningkatkan peluang beberapa negara yang akan absen. Mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya, CNA itu langsung mengutip komentar dari Furubieva bahwa G20 adalah forum untuk membahas isu ekonomi, bukan krisis seperti di Ukraina. Tentu saja pengusiran Rusia dari forum semacam ini tidak akan membantu menyelesaikan masalah ekonomi. Sebaliknya, tanpa Rusia juga akan sulit untuk melakukannya. Inggris meminta Indonesia untuk meninjau ulang. Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Owen Jenkins, meminta Indonesia untuk meninjau ulang terkait rencana kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin di KTT G20 untuk Oktober mendatang. Jenkins juga mengatakan Presiden Putin tanpa sadar memutuskan menginvasi wilayah negara lain, melakukan kekejaman perang dan melakukan kekejaman terhadap kemerdekaan Ukraina. Isu ini penting dibicarakan oleh semua negara di G20. Jenkins katanya pada konferensi pers di Jakarta pada Kamis 24 Maret. Kami dari Inggris sangat mendukung presidensi Indonesia di masa yang sulit ini. Ia juga mengingatkan invasi yang dilakukan oleh Rusia di Ukraina telah mengubah tatanan dunia. Menurut Jenkins, invasi Rusia ke Ukraina adalah sebuah pelanggaran besar-besaran terhadap hukum internasional, kedaulatan dan integritas teritorial, serta aturan dan norma yang menopang stabilitas, perdamaian dan keamanan di seluruh dunia. Sejak saat itu, sekira 3,4 juta orang Ukraina telah melarikan diri ke negara-negara tetangga dan 12,7 juta orang Ukraina sekarang terdampar di daerah-daerah yang terkena dampak konflik. Saya pikir hal ini perlu dibicarakan dengan negara-negara G20, begitu ujarnya.